peserta. Karena Boleh tahu pernah juara nggak, Pak? pernah juara kedua se-Jawa Barat saya. Oh, Kemudian di cybercrime itu dilakukan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana si Encup mabuk mulu, si Encup pendeta ngibul melulu. Astagfirullahaladzim. Nah, ini video ini mengisahkan tentang bagaimana si bulu-bulu nih ya, dan apa yang menjadi persangkaan atau penyebab dari apa yang dilakukan oleh para polisi yang dimana menangkap pendeta si ngibul melulu ini ya, pendeta Yusuf ngibul melulu. Jadi oleh pernyataan dari apa yang disampaikan oleh Murtadi Nodong-Nodong ini ya, yang katanya pernah menang lomba MTQ. Oke, demikian kamu simak videonya. terus apa hubungannya kok bisa akhirnya lari kepada Tuhan Yesus, percaya dan mengikuti Tuhan Yesus? Waktu itu saya kan suka diundang musabakot tiwalatil Quran, Pak, ke daerah-daerah. Di sebelum Bapak peserta atau cuma diundang? Peserta. Pernah jadi peserta? Karena boleh tahu pernah juara nggak, Pak? pernah juara kedua se-Jawa Barat saya. Oh, kemudian di cybercrime itu dilakukan pemeriksaan. Di pemeriksaan itu kita baru mengetahui seluruhnya bahwa aktus rea, perbuatan pidana yang disangkakan kepada Pak Yusuf Manungkulit terkait dengan kehadiran saudara Aman Suherman. Kalau mengaji kan harus ada ketuknya, ada suaranya itu, panjang pendeknya, seperti kan itu harus logatnya itu harus bagus gitu kan. harus Wahai MU, kemarin Anda ketawa kan? Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa videonya nih teman-teman? Kita simak ya. Kita ulangi videonya. Saya ambil dari menit ke-8 36 detik. Nah, tadi kita sudah bincang-bincang sedikit sebelum kita live ini. Tadi Bapak bilang bahwa Bapak juga melakukan syiar. Artinya berarti Bapak seorang ustadz. Betul, Pak. Nah, itu bisa diceritakan Bapak melakukan itu di skala apa saja? Maksudnya melakukan ceramah-ceramah itu di mana saja pada waktu itu? Saya karena di Jawa Barat ya, sampai di Cirebon, di Subang, Sumedang, Pemanukan, ya Tasikmalaya, ya di sekitar Jawa Barat aja, Pak. Bapak melakukan ceramah-ceramah syiar ya, undangan itu. Oke. Wih, mengaku penceramah teman-teman. Penceramah, coba bayangkan. Nah, terus kita balik sedikit ke pendidikan nih. Waktu Bapak sedang belajar ilmu-ilmu agama, bagaimana pemahaman Bapak dengan agama lain yang berbeda iman? Apa yang Bapak pahami pada waktu itu? Yang saya pahami, karena ada ayat yang mengatakan agama Islam itu yang paling diridhoi Allah dan paling di sisi Allah. Jadi secara manusialah
nomor wahid gitu ya. Ya, nomor satu lah Nomor ya. satu ya. Oh. Jadi tidak bisa menengok ke kiri ke kanan. Yang lain itu mah yang bukan Islam malah kafir. Di luar Islam itu kafir. Saya yang paling gaya, saya yang paling hebat gitu. Itu yang Jelas teman-teman ya, tidak bisa menyebutkan ayatnya. Bisa gitu ya. pemahaman yang Bapak miliki pada waktu itu. Ya. Nah, dalam aplikasi kehidupan, apakah Bapak juga membatasi atau tidak mau bergaul dengan misalnya khususnya orang Kristen atau bagaimana Bapak pada waktu itu? Waktu itu saya tidak membatasi, tapi kalau ketemu dengan orang-orang yang bukan Islam harus mengikuti agama saya. Oh, Karena agama saya agama yang diridhoi oleh Allah. berarti Bapak aktif sekali di dalam melakukan siar-siar, menyampaikan ajaran yang Bapak pahami pada waktu itu ya, Iya. yang Bapak yakini. Iya. Jadi setiap orang harus ikuti. Harus ikuti. Ikuti Bahkan Teman ya. Ini jelas-jelas kedustaan ya, jelas-jelas kebohongan saudara-saudariku, dan jelas 56. Lalu kemudian di ayat yang lain, lakum dinukum waliyadin gitu ya, untukmu agamamu dan bagiku agamaku. Ini jelas-jelas kebohongan saudara-saudariku. kepercayaan Bapak. bahkan walau ada orang Islam yang abal-abal, yang nggak sholat, yang nggak ngaji, saya marahin gitu waktu itu. Karena ya percuma kamu hanya makan aja di dunia ini, hanya minum aja, nggak sembahyang sama Allah gitu ya, itu aja. Orang yang paling fanatik lah nggak seneng kalau lihat orang Islam biasa-biasa, nggak sholat, nggak ngaji, saya marahin. Apalagi di luar Islam saya ajak harus jadi Islam. Kalau mereka tidak mau, Pak? Ya kalau mereka tidak mau ya Tuh teman-teman, orang di luar Islam saya ajak harus masuk Islam gitu kan. Kata-kata harus itu kan pemaksaan teman-teman ya. Jelas-jelas ini adalah sebuah kebohongan ya, karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. ancam-ancam yang nanti ya kamu kalau nggak jadi Islam masuk neraka dan sebagainya gitu. Oh, jadi ada istilahnya intimidasi lah ya, Betul. bahwa kamu nanti masuk neraka atau dan lain-lain seperti itu ya. Betul. Nah, berarti Bapak melakukan itu juga cukup lama ya pada waktu itu. Cukup lama. Nah, di dalam ilmu agama yang istilahnya Bapak kuasai, di dalam semangat untuk menyiarkan agama, Bapak lakukan dengan begitu bersemangat. Kalau di Kristen bilang dengan menyala-nyala. Betul. Nah, itu bagaimana ceritanya kok bisa jadi sekarang bisa jadi penginjil itu? Karena dulu saya Pak dari kecil belajar abjad Arab itu ya, disatukan sampai dibaca. Nah, bagian ini yang dipotong, bagian ini yang sudah diedit oleh pendeta Yusuf Manubulu teman-teman ya. Belajar huruf abjad itu ada kelanjutannya teman-teman. Kelanjutannya apa? Alif B T C katanya. Kita buktikan ya. Ini videonya sudah dibalik ya oleh Yusuf PI. Di Yusuf PI masih ada ya, alhamdulillah masih ada. Ini videonya dibalik untuk menghindari konten berulang dan juga strike ya. Kita simak videonya yang tidak diedit, yang tidak dipotong. Itu bagaimana ceritanya kok bisa jadi sekarang bisa jadi penginjil itu? Karena dulu saya Pak dari kecil belajar abjad Arab itu ya, alif B T C jim sampai disatukan sampai. Tuh teman-teman ya, jim sampai disatukan gitu kan. Alif B T C, huruf abjad alif B T C gitu ya. Oke, sekarang kita ulangi yang di sini teman-teman ya, yang sudah diedit oleh pendeta Yusuf Manubulu. Sekarang bisa jadi penginjil itu? Karena dulu saya Pak dari kecil belajar abjad Arab itu ya, disatukan sampai dibaca. Tuh, alif B T C jimnya itu sudah nggak ada teman-teman ya. Sementara di Yusuf PI ini masih ada saudara-saudariku ya. Itu. Karena dulu saya Pak dari kecil belajar abjad Arab itu ya, alif B T C jim sampai disatukan. Kayak cukup kan. Nah, buat emen buat warane, sini nonton. Ini videonya yang disangkakan men ya. Ini videonya yang disangkakan.
Videonya masih ada. Saya ambil teman-teman ya dari menit ke-8 tadi sampai menit 12 menit ke-12 lewat 22 detik. Judulnya ini saudara-saudariku ya, channelnya ini Yusuf Manubulu, kemudian deskripsinya ini ya, di-upload 30 Juli 2022. Jadi nggak heran ya jika Yusuf Manubulu ini harus berurusan dengan hukum, nggak heran gitu, karena Ini ijazah saja. Hahaha. A few inches later. Saya tidak ada niat ini. Ini apa video ini? Video kami kami nonton video kamu nih, ngerti nggak? Nangis kali. Kebenaran besar, kebenaran besar, kebenaran besar, kebenaran besar, besar uapnya, besar bohongnya. Kebenaran besar, kebenaran besar, kebenaran besar, kebenaran besar. Sesungguhnya kami telah dibodoh-bodohkan dan terlanjur bodoh dalam kebodohan, tersesat di dalam kebodohan yang tersesat. Omong kosong semua. Nah, sampai di sini pria ini dengan gaya seperti ini seolah-olah dia meniru gaya orang yang mengumandangkan azan, tapi dengan kata-kata sembarangan. Walaupun dia tidak menghina azan secara langsung, tapi dengan gaya yang dilakukannya sangat mirip sekali dengan orang yang mengumandangkan azan. Ada apa dengan pria ini ya sahabat muslim? Nah, mari kita lanjutkan perilaku video rekamannya yang kedua. Dia mempermainkan surat Ad-Duha. Mari kita lihat aksinya. Jemaat yang dimulaikan Tuhan Yesus, kita akan membahas tentang Wadduha. Wadduha. Wala ini ijazah saja. Itu kalimat wadu. Jadi wadulha, si wadul, hahaha. Wala ini ijazah saja, hahaha. Wama robuka, wama kola. Berarti waduha dikola-kolai oleh si ilah. Jadi waduha dikola-kolai oleh wailah. Nah, ini dia sahabat muslim. Pria ini benar-benar nekat mempermainkan surat Ad-Duha. Entah apa yang merasuki pria ini. Sampai-sampai mempermainkan ayat suci Al-Quran dengan sengaja ia salahkan. Dengan penuh tawa dan rasa senang. Seolah-olah dia merasa aman dari azab Allah. Ngeri ya sahabat muslim. Azab Allah langsung datang menimpanya. Seketika itu juga umat muslim berbondong-bondong ke rumahnya. Melihat aksinya, mempermainkan azan dan surat Ad-Duha dengan penuh canda dan tawa. Kalian bisa mendengar sendiri. Di akhir katanya dia bilang cari di situ Teru Tanjung. Justru malah dia yang dicari dan dikepung. Wabarobuka wamakola. Wahairul Tanjung. Minar ula. Jari di situ Hairul Tanjung. Jari di situ Hairul Tanjung. Jari di situ Hairul Tanjung. A few inches later. Kayak gitu kamu menghina kami, nggak kayak gitu kamu.
Aku juga pernah dihina. Tahu aja itu sih tahu. Tapi aku tidak mau bikin kayak gini. Kamu anjing yang menghina kamu siapa? Ngerti nggak kamu? Ada bener-bener kamu ini ya? Hah? Aku tidak dengar, benar Pak. Tidak niat masih. Siapa jadinya? Saya tidak ada menghina. Ini apa video ini? Video apa? Video apa? A few moments later. Wala ini ijazah saja. Hahaha. Few inches later. Niat masih. Siapa jadinya? Saya tidak ada menghina. Ini apa video ini? Video apa? Nangis kami nonton video kamu nih, ngerti nggak? Nangis kami. Nah, demikian tadi kamu simennya. Semakin kocak, semakin lucu. Ternyata, aduh, tamat riwayat si Encup mabuk mulu. Ngibul mulu. Aduh, gara-gara ambisi sekali ya membuat apa namanya tuh konten-konten ngibul-ngibul ini. Ambisi, pokoknya semangat. Dengan kibul-kibulnya ternyata inilah akhir dari malapetaka yang dia dapat, yang pada akhirnya bobok di di belakang di dalam trali besi. kasihan si Encup nasib malang ya. Gara-gara ya inilah apa yang dia tanam, disitulah dia menuai ya. Jadi inilah tabur tuai di dalam kekristenan itu. Ini oh ya, jadi saya nonton bukannya apa ya, tapi lucu gitu ya, lucu gitu apa orang Kristen ini. Oke, demikian tuh kamu sebenarnya dapat saya sampaikan. Saya Iri di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir.